Dulu pernah gue sampai dalam tanda kutip libur dulu dari kerjaan ini. Oh libur. Serem. Apa? Diserang? Waktu pilgub Ahok, gue bikin Ahok salaman sama Habib Rizik. Terus kan yang kayak ini fitnah. Fitnah apa? Kita pengennya damai gitu. Ini foto editan. Ya emang editan tuh semuanya perang saudara. Nah dari situ kan komentar banyak banget kan. Minggir dulu baru ada baiknya kita bikin account satu lagi buat ngintip-ngintip yang ini tanpa harus kita online. Oke. Apa sampai ancaman atau sampai sesuatu yang mengganggu? Kayak gitu-gitulah, kayak wah gua tahu nih rumah lo, gua tahu anak lo, ya kayak gitu-gitu. Cuma itu malas juga kan, itu pertama kali tuh. Jadi yang kayak gini. Ya udah, tapi ya nggak kapok. Ya, mau gue ngapain nih? Iya. Terus gimana? Ternyata orang Jakarta. Jadi Kemayoran gue baru tahu ternyata Jakarta Pusat. Dan ternyata SMA-nya di Cempaka Putih. Kita menghirup udara yang sama ternyata. Iya, bisa jadi. Gaul-gaulnya juga ternyata. Menghirup kali Jiung yang sama. Baunya, aromanya mantap ya. Gimana ceritanya lo bisa hijrah gitu, pindah dari Jakarta dan kemudian ke sini dan menekuni sesuatu yang berbeda? Karena tiba-tiba istri gue hamil. Oh tiba-tiba ya? Terus bingung gimana gitu kalau kita di Kemayoran ini kayak kurang cocok deh. Sambil ngerokok gitu. Jogja yuk, ayo. Udah 2 minggu kemudian udah di sini. Secepat itu? Nggak ada pertimbangan lain-lain? Nah, kenapa Jogja dan nggak ada reserve? Pertama, harga pasti jauh lebih murah. Oke. Terus kedua adalah provokasi teman. Wah ini yang bahaya nih. Udah sini aja. Benar ya, cari rumah ya. Oke. Ya udah, dapat nih. Sip, berangkat. Oke, cuman seminggu ngurusin barang, seminggu kemudian udah di sini. Wow. Udah, secepat itu. Nggak ada keribetan yang membuat lo harus... Apa yang membuat lo bisa mudah sekali switch dari satu tempat ke tempat? Gue kan orangnya gampang terpengaruh. Berarti pengaruh yang akan masuk lo pilih atau ya? Iya tergantung. Kalau misalnya gue suka berangkat, kalau enggak. Gampang trigger lah intinya. Oke. Setelah lo punya bayangan bahwa Jogja pertama lebih murah, yang kedua tadi? Provokasi teman. Itu dua-duanya terbukti bahwa murah dan provokasi teman lo bener? Iya. Oh iya? Ya oke lah, so far. Misalnya kalau hidup kayak gue yang di Jakarta ya mati-matian lah pasti. Kalau di Jogja masih bisa santai, masih bisa terima-terima ketemu lo gitu. Oke. Di rentang yang tadi habis jemput anak kan? Kalau di Jakarta kan, aduh nggak bisa mas nih ke kantor nih deadline nih. Tapi kan lo dulu kerja kantoran kan? Iya. Sebelum pindah ke Jakarta, ke Jogja ini. Iya. Lalu lo meninggalkan rutinitas yang... Sebetulnya gue gitu. berhenti dulu kayak gue kerja kantoran sampai 2012. Berhenti 2 tahun dulu, terus 2014 pindah ke sini. Oh, ada sempat 2 tahun transisi ya? Ya. Yang tiba-tiba hamil itu? Oh enggak. Itu kan cita-citanya tadi pengen jadi seniman. Wih, cita-cita dari agak ajaib nih. Jarang anak punya cita-cita jadi seniman. Habis putus asa. Fotografer gini-gini aja, apalagi nih. Oke, muncul cita-cita jadi seniman. Sebetulnya dari dulu juga udah ambisinya pengen, bukan ambisi sih, tapi lebih tepatnya dijerumuskan. Dijerumuskan sama almarhum bokap. Oke. Jadi kalau dulu tuh, gue anak PSKD. Jadi ya perbasketan lah. Jadi nggak ada kepikiran cita-cita mau jadi apa, pokoknya taunya main basket aja. Terus yang kayak dapat apalah bebas uang gedung terus yang karena prestasi olahraga itu. Terus pulang dengan bangganya gitu, Pak dapat ini nih, kasih brosur segala macam. Jadi apa kamu ini? Udah masuk daftar seni rupa aja. Ya udah, bos udah bilang gitu, sip. Terus nggak keterima. Oke, seni rupa mana? ITB? ITB tadinya. Terus nggak keterima. Terus ya udah
udah kelanjur betah di Bandung juga, udah kuliah mana aja lah. Kuliah lah di STDI, Sekolah Tinggi Desain Indonesia gitu. Ya udah dari situlah berkenalan dengan yang mau dijerumuskan bokap tadi. Dibilang berkenalan sih enggak, tapi ya makin mendekat. Oke. Gitu. Terus lalu dari situ menekuni fotografi? Gara-gara provokasi teman juga. Pokoknya gue tuh orangnya diprovokasi. Ini Gan, kalau jadi fotografer lu bisa motret kayak gini-gini. Wih, bikini nih. Nah, belajar lah. Belajar. Terus ya gitulah. Ngelamar kerja. Awalnya kan kerjanya dulu di ini apa? Ada studio foto namanya Tarsan Foto Studio di Roxy. Terkenal banget itu. Kayaknya keluarga kalau belum foto itu belum rukun lah keluarga itu. Jadi udahlah gue di situ. Kerjaan gue apa? Membirukan langit yang sudah biru, menghijaukan rumput yang sudah hijau. Artinya sia-sia atau gimana? Apa? Ya bikin foto itu lebih cantik dipandang aja. Oke, iya. Menurut orang cantik, menurut gue aduh udah hijau ngapain sih, udah begini aja gitu. Ya udah habis dari situ masuklah majalah itu, majalah Trax almarhum, gitu. Dari Trax itu kan cukup lama tuh kan ya? Dan kemudian lo transform ke sini dengan sesuatu yang mungkin bukan fotografi lagi, ada momen di mana enggak, jadi itu awalnya masuk Trax, jadi kan gue tuh sebetulnya nggak bisa motret. Jadi belajar motret itu sebetulnya nggak bisa karena ya pertama dulu zaman kuliah kan gue ambil DKV. Yeah. Zaman segitu tuh nggak ada digital, masih film, jadi kalau kayak patungan berapa sih? Beli roll gitu. Beli roll 4 orang, misalnya isi 9 gitu. Terus gua kan males ya, apa sih fotografi? Enggak deh gitu. Mending kayak lebih keren kalau ilustrasi gambar manual gitu, lebih gengsi pada waktu itu gitu. Fotografi kan tinggal jepret. Ternyata pas itu kira susah juga gitu. Fotografi. Tapi udah males kan, ya sudahlah. Nah, ketika gua lagi di Tarsan, datanglah lowongan itu dari teman yang bekas fotografer Trax. Nah, Bayu Aditya dulu dia Trax itu kan pindah ke Playboy nih zaman itu dulu. Terus salah satu yang pindah ke Playboy itu teman gue, Gan, lu gantiin gue ya di Trax yuk. Gua nggak ada portfolio. Portfolio gue tuh ya di AI semua. Ya udah, minjem lah. Temen yang fotografer bener pinjem portfolio dong. Terus ya udahlah. Dapat syukur, nggak dapat ya udah. Dapat cilaka. Minjem tuh maksudnya portofolio temen lo? Iya. Foto hasil karya temen lo? Foto temen gua sebagai buat presentasi CV lo? Iya. Lah emang yang uji nggak ngecek atau nggak nanya? Yes, kan sempat nanya gitu. Kan di Trax itu kan sebetulnya kan skill fotografi itu nomor sekian. Penting kan yang kayak lo kira-kira bisa membaur nggak di sini, selera musik lo apa gitu. Supaya bisa. Terus saya sempat ditanya, ini kamu motret? Iya. Pakai lampu apa? Wah, sembarang gitu. Terus yang pas udah keterima, Mas ini nyalainnya gimana? Jadi itu dulu gitu gue yang kayak aduh anjir. Jadi mulai belajar fotografi itu setelah gue jadi fotografer. Otodidak juga deh artinya. Iya otodidak, buka-buka website gitu, buka-buka apa situs fotografer.net. Oh gini tuh. Dia selama ini kan tahu, oh kalau ke kiri terang, kanan gelap. Oke, itu lebih teknikal ya. Baru tahu lah itu, oh speed ini, diafragma, ISO, ya baru tahu setelah jadi fotografer. Sambil jalan ya? Sambil jalan. Itu cukup lama kan di tracknya itu? 6 tahun. 6 tahun. Lalu kemudian lo memilih jalan yang sekarang kan lo jadi kayak nyebut sebagai manipulator foto ya. Termasuk ini nih, yang selalu gue pakai kalau di acara-acara yang gue anggap penting. Gue pernah sama Jokowi pakai kaos ini. Oh ya? Serius? Wow. Di acara tertentu gitu, yang lebih casual gitu ya. Iya. Tapi dia nggak notice kayaknya, mungkin dia notice yang lain-lain. Terus kalau perjalanan sampai di ranah beginian, jadi tuh waktu dulu di Bandung itu hampir nyaris tidak ada pameran seni rupa yang gue nggak datang. Pasti gue datang. Ketika kuliah? Waktu kuliah. Itu bukan karena sebenarnya persetan sama karyanya ya, tapi lebih kayak kalau ada opening kan pasti ada makanan. Nah, gue selalu gitu. Nah, mental gratisan kayak gitu ke bawah-bawah waktu gue kerja di Trax. Jadi gue dari kantor gue tuh di Tamrin ya. Mau pulang ke Mayoran, berarti lewat Galnas. Soalnya gue lewat Galnas, apa nih rame-rame, mental gratisan. Kalau di Galnas kan biasa openingnya kalau nggak wine beer lah minimal kan. Iya. Melipir, set. Ngeliat-liat, ada di tembok ada open submission, Indonesian Art Award 2008 gitu. Iseng-iseng aja submit, keterima. Dari situ mulai kan yang biasanya dulu kalau di
zaman-zaman kuliah gitu, cuman kayak nggak kenal, celingak opening kita nyerang makanan gitu. Nah, mulailah pede, kenal ya sudah sampai sekarang. Gitu. Apa yang lo submit di karya itu sehingga diterima dan lo kayak kaget juga dengan karya yang diterima? Sebetulnya karya bukan foto gue juga itu sebetulnya. Jadi foto temen, gue pinjem, terus ya gue tambah ini itu ya, manipulasi lah. Manipulasi kayak gitu, terus gue kirim. Terus sebenarnya nggak ada narasi apa-apa, cuma yang kayak apa? Ya visualisasi lagu Beatles Octopus Garden. Nah itulah. Ya udah dari situ masuk, wah jadi finalis, gini tuh rasanya jadi finalis. Nah, bisa sombong sama teman-teman di Bandung kan. Paling ada di portofolio kan? Ada gitu. Udah habis itu tekun di situ. Jadi kenal sama ada teman namanya Angki Purbandono. Nah, jadi Angki itu ternyata dia adalah fotografer tracks yang pertama. Oh, oke. Nah, gua tuh fotografer tracks 6, dia yang pertama. Kenal, ternyata dia adalah, wah anjir. Wih, ada cicak nikah. Wah, cicak. Wah. Taruh mana tadi? Angki, fotografer track yang pertama. Angki itu dia punya kolektif namanya Ruang Mes 56. Di sini kan? Di sini. Ya udah dari situ kenal pameran. Udah dari situlah. Dari pameran di Mes 56 itu. Dari Indonesia Artwork di Galnas itu, Mes 56 udah terus tuh sampai sekarang. Apa yang buat lo ngerasa ini kayaknya yang harus gue tekunin deh, dan ini jalan lo yang ya membuka ke hal yang tadi lo. Gue tuh selalu melakukan apa yang gue suka ya. Jadi yang kayak kalau misalnya gue nggak suka dan biar kata duitnya banyak tapi gue nggak suka, gue nggak masuk. Jadi ya oke, gue nggak tahu nih masa depannya gimana. Jadi udah gue jalanin sampai dulu gue mantan sampai di kita kan mau nikah, kenapa biayanya kamu pakai buat cetak foto kayak gitu loh. Segitunya akhirnya udah nggak jadi. Karena lo suka, jadi lo menjalankan sesuatu, value yang paling tinggi adalah kesukaan, dulu, kegembiraan. Iya. Lalu sampai yakin bahwa kesukaan ini akan bisa setidaknya menghidupi, atau lo kan punya tanggung jawab kan pasti. Istri, waktu itu belum. Waktu itu belum. Oh, itu masih agak. Masih abu-abu. Oke. Waktu itu belum. Tapi lama bisa lah. Terus akhirnya juga kenapa gue memutuskan kan cabut dari majalah itu juga karena tiba-tiba mestinya kegiatan pameran ini jadi side job, tiba-tiba jadi main job. Oh, oke. Terus gue lagi pameran di mana ya waktu itu ya? Lagi di Melbourne gitu, tiba-tiba sekretaris, dan foto ini ditaruh mana ya? Oh iya, lagi deadline ya. Habis itu udahlah, kena SP1, SP2, habis itu dengan baik-baik pamit. Oke, kasusnya karena lo lebih menyukai mengerjakan hal yang tadi pameran-pameran. Lebih sering kemana-mana gitu, lebih kan bikin karya waktu itu apa ya? Jadi tiket jalan-jalan gratis kan, jalan-jalan. Ke Melbourne, Singapura, dan sebagainya. Kayak gitu. Dan di majalah lagi kan? Apa? Majalah bulanan kan? Majalah bulanan. 2 minggu libur. 2 minggu kerja. Iya. Kalau liburnya kepanjangan tuh. Sehingga deadline-nya lupa. Iya, itu. Kayak gitulah. Udah sampai hari ini. Dan momen-momennya kan lo selalu dapet tuh kan? Kayak ini kaos yang gue pakai, lalu ini si Justin Bieber ya. Lalu yang sering gue pakai kalau gue ngajar. Mana? Ini Justin Bieber. Mana ada kaosnya itu? Enggak, ini foto ini. Oh, oke. Gue kan ngajar di kelas jurnalistik, news writing. Jadi salah satu metodologi untuk mencari berita itu kan observasi, riset, sama wawancara. Orang kan kalau riset bisa online kan. Biasanya orang ada isu, oh Justin Bieber ditangkap di gue selalu nyebutnya di Bantul gitu ya. Dan foto ini muncul di kelas tuh jadi diskusi. Ini selalu jadi opening gue untuk ngajar supaya anak-anak berlatih berpikir kritis. Ini bener nggak? Nah, lo pakai cara-cara ini sebenarnya mau buat apa sih? Buat lo lucon aja, atau lo mau menyampaikan sesuatu, atau apa lagi? Awalnya serius justru. Awalnya serius. Ini sebetulnya project dulu gue ikut pameran di Ruang Rupa. 2000 di Ruru. Yang masih di Tebet. Masih belum pindah ke itu ya. Mana? Jati Karsa ya. Nangka, Durian. Nggak tahu gue sekarang di mana. Di Ruru. Di Ruru tuh ada pameran namanya Top Collection. Jadi itu Top Collection itu adalah pameran berkala tentang fotografi. Oke. Fotografi ala Ruru nih. Dulu adalah peralihan dari kamera berhandphone. Kamera handphone berkamera. Handphone berkamera.
Berarti era 2000 Ya, 2000 2008 gitu. Tapi itu kan pameran itu 2012 gitu. 2012. Jadi kita melihat bagaimana sosial itu berubah dengan adanya handphone berkamera. Tabiat-tabiat apa yang ini. Nah, terus gua kan bingung ya. Sebagai mana layaknya orang majalah ketika dikasih konsep-konsep kayak gitu kan, apaan ini? Tapi lu tetap serap kan? Serap. Nah, akhirnya di tengah keputusasaan itu gue buka-buka Facebook. Jadi ada teman gue BTL Batak Tembak langsung gitu dari kampung ke Jakarta. Nah, handphonenya tuh ada kameranya. Nah, terus di album Facebooknya di Facebooknya ada album teman-teman selebriti. Jadi itu yang di mana-mana pun asal ketemu seleb dia foto. Nah, itu komen-komen yang dari saudaranya kok dari teman-teman kampungnya semua udah sukses kayak bangnya di Jakarta ya. Kayak gitu-gitu lah. Nah, gue nggak mau kalah dong. Meningkatkan pergaulan gue kancah internasional. Iya, sebelum bukan BTL tadi ya? Enggak. Nah, jadi gue dengan cara jadi gue selfie terus gue. Nah, yang kayak gini-gini adalah turunannya gitu. Oh, setelah pertama lo melihat kelakuan yang tadi temen-temen lo itu, lalu ngerasa gue kancah internasional. Nah, jadi gue juga masukin diri gue di berteman sama siapa gitu. Siapa tokoh pertama lo manipulasi? Oh, Tyson ya? Sama lo? Tyson sama gue terus ya. Oh, Metallica. Iya. Mereka lagi. Nah, sebetulnya Mike Tyson dulu, Project Luru dulu. Project Luru dulu. Terus ada, tapi itu kan namanya project pameran kan nggak terlalu booming ya. Yang Metallica-nya. Metallica itu baru jebret. Gimana caranya lo bisa kemudian menurunkan dari yang lo sendiri dengan tokoh-tokoh internasional terus kemudian bikin kayak gini? Yang katanya tadi, yang pertama tokoh yang lo ambil siapa? Itu Mike Tyson. Habis itu yang kayak boomingnya itu adalah pas Metallica. Ya orang dihujat tuh, aku mau metalhead Indonesia kan. Ini siapa nih orang? Persis kayak hari ini kan, gara-gara ada di Netflix serialnya kan, Stranger Things. Oh ya, gue banyak penggemar baru yang ngerasa paling metal, iyalah gitu lah. Gimana? Ya udah, gue mah iseng aja bikin-bikin kayak gitu. Gue upload di blog gue taruh di Facebook linknya. Udah langsung viral galau-galau. Dulu di kasus kan langsung jadi apa sih, thread of the day atau apa gitu. Udah heboh sekian puluh page gitu. Ini apaan sih ini? Gini tuh rasanya nipu di sosmed. Udah. Apa respon yang paling membuat lo ngerasa justru menambah adrenalin untuk membuat lagi? Kan lo nggak berhenti dari situ kan? Enggak, sebetulnya tuh dari Project Luru itulah. Jadi gua upload foto-foto itu di Twitter. Terus di retweet sama Soleh Solihun. Oh, Soleh. Mas Soleh. Terus kan Soleh kan ya tahu sendiri kan, Rolling Stone waktu itu pertemanannya langsung gitu. Waktu itu fotonya gue sama Snoop Dogg malahan. Oh, Snoop Dogg sama. Lo sering banget pakai itu juga ya? Iya. Karena ikonik banget ya. Oh ya, jadi baru ini toh rasanya. Habis itu udah lama Metallica lagi, habis itu udah non-stop dari situ. Kayak buat lo kayak nyandu gitu ya, membuat bukan sesuatu. Nyandu sih, tapi malah karena kan sebenarnya per project kan. Kalau yang selebriti per project karena emang ya ini kan pamerannya di Singapura, di SAM kan, Singapura Art Museum. Kayak gini-gini itu. Ini yang barengan sama kalau nggak salah Taylor Swift atau yang cewek si Miley Cyrus. Ya. Oke. Judulnya Visit Indonesia. Nah ini nikahnya. Oh iya. Oplosan. Hello Kitty. Oke. Nah, lo kan kemudian beberapa masuk yang ke politik nih. Dan itu memberi suasana politik menurut gua justru lebih cair dibanding ketegangan-ketegangan yang kadang-kadang nggak masuk akal gitu. Itu lo by design atau enggak, maksudnya kan waktu 2000 berapa sih? 2017 yang DKI. Sebelumnya 2014 dong. Pilpres. 2014 itu kan gila, tiba-tiba di Facebook isinya orang berantem semua. Teman sama teman, saudara sama saudara. Iya, WA grup pecah segala macam. Ya kayak gitu-gitu, terus gimana? Bikin apa ya? Iseng gitu. Udah. Heboh. Nah, lo sendiri memilih itu ada input atau lo? Nggak ada, sembarang-sembarang aja gitu. Terus kan gua kan kayak, karena itu kan
kayak timeline jalan terus kan, udah siapa gitu, Sting beri dukungan buat Jokowi gitu, selamat apa gitu, terus yang kayak, oh nggak ada fotonya, kita adain fotonya, terus heboh kayak gitu-gitu lah. Dan ketika cara-cara lo untuk kayak itu memanipulasi foto, kemudian ada apa istilah nasihat yang kemudian didengung-dengungkan para apa istilahnya tuh hoaxbuster yang mengatakan jangan percaya dengan apapun yang dikatakan di media sosial hanya karena ada foto dan quotes-nya. Nah itu kan dari arti tertentu kan tuh merespon banyaknya orang yang melakukan kerja-kerja kayak gini. Tapi dari arti tertentu sebenarnya juga melatih publik. Iya. Untuk lebih tapi kan kritis. sebetulnya dulu zaman Twitter awal-awal, kalau kita ngomong apa? No pic sama dengan hoax. Nah kan? Itu. Nah, itu gue balikin. Oke. Belum tentu yang ada pic adalah. Benar. Oh, ya. Karena waktu itu kan orang masih berpikir adalah foto adalah representasi dari realitas kan. Ya ternyata dengan adanya piranti digital kita bisa lo bikin realitas semau kita. Oh, dalam nih. Jadi berarti lo meng-create reality nih ya sebenarnya. Iya dong. Maksudnya kayak gini gitu atau kayak apa gitu ya. Ya secara foto kan ya benar gitu. Iya. Orang artinya nggak akan benar ragu apa ya. iya. Dan ini sebenarnya membantah pernyataan bahwa no pics adalah hoax. Iya. Pics belum tentu benar juga kan? Iya belum tentu. Kalau gitu lo memahami realita apa? Apa? Lo memahami realita juga? Lu langsung berat-berat gini lah. Nggak, lo pikir kan realita kan ciptaan juga akhirnya. Iya memang akhirnya ciptaan gitu. Tapi kan ketika kita bisa bicara bahasa fotografi gitu, foto adalah representasi dari realita gitu yang kayak ya makanya foto-foto jurnalis itu tidak boleh ada editing sama sekali gitu kan. Iya. Tapi foto kayak gimana? Nah, ini gue kan kalau ngeliat ini kan sama sekali bukan yang kayak foto-foto cantik atau apa kan. Ini benar-benar yang kayak pakai built-in kamera, langsung cepret ya, hasilnya agak miring-miring gitu. Refreshing kamera tuh kayak soalnya melambangkan kejujuran kan. Sesederhana itu loh. Padahal di dalamnya adalah sebuah bohong berat. Di arti ini sih sebenarnya lo membantu orang untuk kemudian lebih kritis sih. Melihat sesuatu. Iya, sebaiknya begitu ya. Ya, karena ngelihat ini kan pasti orang pertama yang harus dilakukan. Kalau gue pernah ngasih ini untuk reporter gue yang baru. Jadi gue lagi penerimaan reporter baru, gue kasih foto ini. Apa reaksi pertama kalian dan kedua kalian setelah lihat foto ini? Dari situ gue jadi untuk ngelihat dia punya sense untuk mencari kebenaran nggak? Kalau wartawan olahraga pakai ini. Ya, oh iya nih. Ini Pakito ya? Pakiao. Pakio. Ya kan nggak mungkin. Pakio, iya sama. Daerah yang berbeda kan? Daerah yang sama tapi kelas berbeda. Ya kelasnya berbeda. Ya. Oke. Nah, ini nih kalau ini di wartawan kriminal. Itu selalu gue tanya. Yang lalu kemudian gue terima sebagai calon wartawan adalah yang memastikan ini ke Polres. Oh, wow. Iya. Langsung mastiin. Iya, karena di situ yang paling mudah dikonfirmasi kan tulisannya Polres belakangnya. Bantul. Iya. Kalau kita mau konfirmasi kan pasti otoritas yang paling otoritatif kan. Iya. Dan yang kedua pasti akan lihat jadwalnya si Justin ini ada nggak di mana. Oh, gue prestasi ini gue ngerjain media sih. Iya ini serius. Enggak, tapi memang gue sengaja bikin untuk ngerjain media. Jadi bukannya kayak bikin kayak gini kan memang pasti dipakai buat yang jokes kan. Tapi gue ada satu yang kayak gue pernah bikin yang buat isunya serius tapi bohong gitu. Dan media banyak ambil. Apa tuh waktu apa? Ikan lohan. Iya benar ya, ada logo Palu Arit. Dan Arit. Ada yang media benar-benar ngambil. Banyak banget. Sampai gue clipping, gue screen cap semua tuh. Itu kayak capaian paling puncak dalam karir memanipulasi orang. Oke. Karena itu isunya isu kembalinya PKI apa sih gitu. Ya kan ya sebagian orang percaya itu. Terus yang trigger gue adalah yang si tukang tukang kaos yang di Blok M itu ditangkap. Itu kan gue kenal gitu loh. Oh, beli kaos itu sering. Iya, enggak temen lah. Oke, Blok M. Dia ditangkap sih cuma gara-gara bandnya apa gitu. Terus ada Palu Arit itu, terus dia ditangkap polisi. Terus gue bilang, kalau gue kontrasin tukang ikan gimana? Tapi kan Palu Arit itu kan ciptaan Tuhan. Gue lempar di Facebook, terus gue kan ya biasa lah ya. Gue kan kurang pintar nulis yang bahasa reportase gitu kan ya. Copy paste, ganti-ganti nama, blast, taruh Facebook. Teman-teman gue yang ngerti gue, lucu, nge-share. Cilaka ya, temennya temen. Jadi dalam sejam tuh berapa ribu share gitu langsung. Ya udah langsung besokannya kan. Heboh, tinggal ketawa-ketawa.
Sukses ya, menertawakan realita masyarakat yang sebenarnya sangat konyol ya. Iya, dan itu kan media-media ngambil juga kan, nggak cross check kan, Ya. karena tuh bahasanya sangat resmi, fotonya juga Meyakinkan meyakinkan gitu loh. Men, lo punya bakat mengubah keyakinan orang kayaknya. Tapi gue nggak bakat di agama sih. Paling nggak lo membuat orang rasa sesuatu yang lo create bukan kebenaran tapi dianggap sebagai kebenaran dan kemudian dipublikasikan. Iya, iya, bisa. Itu agak bahaya nih punya bakat Ya, manipulator. tapi kan mereka kan dapat duit dari situ. Oke, terus yang politik tadi kan, lo kan juga tokoh-tokoh populer kan lo ambil ya, ketika ketegangan satu dengan yang lain, tiba-tiba ada foto yang mereka berangkulan bersama, dan itu kan di gua atau di paling nggak di peer gua, temen-temen gua itu jadi bahan yang kemudian mencairkan si A dukung ini, si B dukung ini. Lihat nih, si ini udah pada rangkulan, itu baru bercanda. Iya. Itu lo by design atau lewat? By design maksudnya gimana sih? Nggak, lo ngerasa ini gua punya sesuatu yang ingin gua kontribusikan, si A sama si B berantem, Ya, karena gua udah jadi belenak berantem. aja sih ngeliat timeline. Kan itu kan ributnya kan di Facebook kebanyakan kan. Ya, medsos. Di Twitter, Instagram nyaris nggak ada lagi. Dulu ya, Facebook. Twitter dikit-dikit paling ya ketika ini kan dia sama ininya, tapi kan yang paling ketara kan di Facebook itu, pro dan kontranya. Ya, jadi gue tiap hari buka Facebook ada aja ide baru. Pokoknya negarin lagi rame, nah gitu situlah. Dan Jogja memberi kontribusi untuk punya waktu melakukan itu. Nah, ya. Lebih. Ya kemarin kan selang-selangnya kan, lagi enak-enak ngedit, kayak ganti popok, lagi enak-enak ngedit, bikin susu, kayak gitu-gitu loh. Nah, sekarang udah Sekarang nganter sekolah kan? Nah, tapi nggak ada yang rame-rame lagi. Ntar lagi. Kita lihat lagi lah. 2024 nanti ya. Tapi untuk karya-karya lo ini, yang paling lo anggap kayak apa ya? Titik di mana lo dikenal luas oleh publik yang mana? Yang Metallica tadi atau? Enggak, superhero. Ada superhero ya? yang kayak gue nempatin superhero di scene Perang Dunia Kedua. Itulah itu tahun berapa tuh? 2008, 2009 itulah. Antara itu. Itu yang di mana? Di mana-mana. Enggak, pameran atau? Pameran. Oh, lo keliling itu pamerannya? Keliling. Yang spesifik yang Jokowi itu kan banyak tuh, ada sih yang koleksi si Ulin di Kalibata Bali. Itu rumah Bali ada 2 kayaknya dia. Iya. Terus kenapa? Enggak, maksud gua lo pilihan itu bagian yang superstar itu bukan? Superstar enggak, itu udah turunannya, maksudnya yang kayak udah agak reda ya udahlah, maksudnya kayak dia pakai baju sih kayak Chicago Bulls kayak gitu-gitu lah, sama-sama banteng tapi dengan arti yang berbeda. Itu buat lucu-lucuan aja kayak gitu-gitu. Oke. Terus yang karya yang lain? Yang superstar tadi? Terus superhero tadi terus jadi turunan. Iya kan macam-macam, jadi yang kayak gue tuh nyaris nggak ada ini lagi apa, kayak ngacak aja gue mau bikin apa ya, cuman benang merahnya cuman manipulasi foto. Tapi kalau yang kayak tema itu gue ngacak berat. Kayak kemarin seleb, sejarah pernah, terus ngomongin politik apa segala pernah, superhero pun pernah, binatang pun pernah gitu. Ada respon yang paling nggak menyenangkan nggak? Kayak waktu lo bikinnya, gue lihat di Instagram ya, lo bikin Michael Jackson atau Freddie Mercury ya? Yang dia tampak tua sekali. Oh iya. Kan lo kayak melihat sesuatu, orangnya udah meninggal nih. Tapi lo kan memprediksi kalau dia hidup di tahun 2021 kira-kira tampangnya kayak gimana sih gitu. Nah, gue bikin lah. Kayak gitu. Itu sebetulnya kayak kerjaan gampang lagi, pakai VSF juga orang bisa. Iya, VSF bisa, yang waktu itu sangat populer kan. Tapi itu lo nggak pakai VSF kan? Pakai VSF lah. Tapi lo mainin lagi. Tambah lagi, modal lo tambahin, ngapain lagi? Mindahin satu kerut, capek lagi udah VSF langsung aja. Jadi mudahkan ya untuk hal itu ya. Terus untuk respon yang orang komplain atau nggak terima atau merasa lo merusak sesuatu dulu pernah gue sampai dalam tanda kutip libur dulu dari kerjaan ini. Oh libur. Serem. Apa? Diserang? Waktu pilgub Ahok, gue bikin Ahok salaman sama Habib Rizik. Terus kan yang kayak ini fitnah apaan? Kita pengennya damai gitu. Ini foto editan. Ya emang editan tuh semuanya perang saudara. Nah dari situ kan komentar banyak banget kan.
minggir dulu baru oh ada baiknya kita bikin account satu lagi buat ngintip-ngintip yang ini tanpa harus kita online. Oke. Apa sampai ancaman atau sampai sesuatu yang mengganggu? Kayak gitu-gitulah, kayak wah gua tahu nih rumah lo, gua tahu anak lo, ya kayak gitu-gitu. Cuma itu malas juga kan, itu pertama kali tuh. Jadi yang kayak oh gini. Ya udah, tapi ya nggak kapok. Jeda berapa lama tuh? Seminggu, setelah agak 10 hari. Ya kan kalau sekarang kan berita kan yang kayak gitu kan, 3 hari hilang. Kalau dulu kan paling seminggu hilang, kayak gitu-gitu. Ada yang bilang sih formula di media sosial itu orang paling tahan seminggu. Setelah itu pasti ada sesuatu yang ada yang lain lagi gitu. Dan itu sifatnya nggak permanen kan. Gitulah. Terus terakhir lo bikin yang video ya? Kemarin iseng. Bukan mainin suara. Tapi kan beberapa lo ubah kan? Nggak, itu image itu nggak gerak lagi. Iya, image-nya nggak gerak, cuman suaranya aja. Ada apps-nya. Gue udah tahu ternyata ada apps. Ada. Lo masukin kata tertentu oleh apps itu nanti dibaca sama siapa gitu. Bisa. Tapi kan itu kan dia cuma bisa dikit-dikit. Ya itu gua jahit lagi supaya bisa jadi satu panjang gitu. Iya. Nah, lo kemampuan lo untuk menjahit, lalu kan apps-nya ada, kayak tadi ubah wajah, suara juga. Cara lo untuk menemukan ide itu dan mengeksekusi, boleh cerita? Tiba-tiba Obama, lalu... Iya, kan Obama kan dulu pernah kan di Bogor kan. Pernah kasih speech gitu yang kayak bilang, sate enak ya, terus orang-orang ketawa gitu. Kayak, apaan sih kita tuh cuman di Presiden Amerika ngomong sate, terus kita seneng gitu. Biasa aja lagi. Kalau jengkol rebus gimana? Kayak gitu-gitu aja. Jadi ya kayak, cuma eksperimen aja sih kayak gitu. Tapi lo pasti ngambil formula misalnya ngambil tokoh-tokoh yang sangat populer atau hal-hal yang tentu kalau misalnya gue bikin suaranya Churchill gitu, siapa yang tahu gitu kan? Nah itu. Itu kan lo pasti ada formula kan? Iya. Kayak gitu. Bikin ini nih yang belakang nih. Ini kan. Ya, Kim Jong Un kan. Tapi ini kan bodinya Yesus gitu. Bodi Yesus yang hati suci atau apa gitu ya. Ya kan gue main juxtaposisi aja gitu yang kayak satu orang bilang ini setan banget tuh, kalau digabungin jadinya apa gitu. Apakah dia membaik atau tidak gitu. Sampai gue jadiin tato men. Serius? Nih, ini. Oke. Berarti ini menjadi tanda ya untuk permanen ya. Karena kan permanen ini. Iya, enggak sih sebetulnya gue mah tato mah ini aja lagi. Biar kata ada orang, lucu banget tatonya. Nah gitu doang. Bukan ya? Jadi nggak ada artinya gitu. Oh, nggak ada artinya. Lebih untuk ya fun aja. Lebih fun aja. Sama ngidupin temen. Oke. Terus tadi kan yang pertama lo masuk ke sini dengan harapan hidup lebih murah, lalu pengaruh temen. Nah, untuk karya-karya ini kalau lo boleh sebut siapa yang mempengaruhi lo? Netizen lah. Netizen? Betul lah yang mempengaruhi. Lo aktif di mana? Twitter? Semua. Instagram, medsos, Facebook? Kalau ya Twitter, Facebook, sama Instagram, udah 3 itu. Itu jadikan medsos sebagai tempat lo belanja ide? Tempat gue nyari wangsit. Ini waktu khusus atau ya sambil lalu aja? Sambil lalu aja, lagi ngapain kayak di angkringan, buka, ada apa nih? Menarik nih. Ketika lo menemukan menarik, apa yang lo lakukan? Apa? Menarik, lo capture, lo save, atau lo catat, atau lo... enggak, ya kalau lupa ya udah lupa aja. Kalau sampai rumah ingat ya berarti jadi karya. Oh, oke. Jadi kalau dia tetap di kepala lo berarti itu sesuatu kan? Iya. Itu kayak ya kan bisa peringatan. Kita misalnya terkesima dulu nih, jebret gitu. Terus besoknya bisa jadi, ternyata udah ada yang bikin nih kayak gini. Akhirnya lupa gitu. Tapi kalau misalnya metode ini kalau diginin gimana? Jadi karya. Kayak gitu-gitu lah. Jadi medsos dan netizen buat lo malah medan untuk menemukan karya ya? Persis. Lo juga aktif di situ juga kan? Interaksi juga? Iya, interaksi. Enggak, gue lebih memantau aja sih. Observe ya? Ngelihat. Kalau misalnya gue di Instagram doang, gue posting gitu. Terus kayak komen kok udah banyak, capek juga kali bacanya kan. Like-likein yang kenal-kenal aja gitu. Gitu ya? Kalau yang isu sekarang yang aktual, lo main nggak yang Ukraine sama Rusia? Main juga, cuman menurut gue kejauhan kali ya. Maksudnya nggak relate ke kita banget gitu ya? Nggak terlalu relate, terus yang kayak ngapain gitu. Terus yang kayak ntar teman-teman gue yang Rusia tersinggung, ntar bagaimana ya sudahlah gitu. Jadi yang bikin satu yang mereka selfie bareng udah gitu aja. Nah, kayak
pagar buat lo sendiri untuk memilih gue nggak masuk sini, gue nggak masuk situ, ukurannya apa kadang-kadang? Pertama ada kepentingannya nggak gitu, buat gue ada kepentingan nggak, terus gue zoom out lagi buat lingkar sosial gue ada untungnya nggak kalau gue bikin ini, apa malah merugikan? Kalau merugikan ya nggak usah gitu. Untungnya bukan untung gimana ya, orang bakal terhibur nggak ngeliat ini, lebih kayak gitu loh. Bisa dapat nggak joke gue kayak gini. Oh ya, ukurannya lo sendiri sama lingkaran lo ya. Jadi emang tujuan lo menghibur ya? Ya iyalah. Supaya orang menghindari kepenatan dengan ketawa ngeliat itu. Ya kan kayak kemarin yang gue bikin speech-nya Obama, gue kirim dulu sama beberapa teman-teman gue. Kalau mereka bilang anjing kan, tai lu, berarti posting. Baru posting. Dan itu teruji kan? Teruji. Di insight lu pasti akan ngeliat berapa yang share, berapa yang komen juga kan? Iya, kayak gitu-gitulah. Dan gers itu ngeliat jengkol sambel. Tiba-tiba dia ngomong itu. Ini masyarakat kita seneng gitu, kayak dulu siapa ya? Selena Gomez ternyata rokoknya Jarum Super. Beneran gitu ya, bukan editan gitu. Bangsa kita tuh gampang ya, cuman produk kita terus dipakai kita bangga gitu. Bangga. Ya udah gitu. Ini bukan karena Selena Gomez lo ngerokok Jarum Super kan? Enggak. Ya kan, atau apa yang misalnya, terus gue sempet bikin gitu yang kayak apa? Artis Korea pakai sendal jepit. Dulu gue sempet bikin ada di Instagramnya toko memorabilia. Oke. Ya, gue pernah ikut itu. Itu sebenarnya proyek karya kan. Yang plastik Indomaret. Iya, kayak gitu. Jadi yang kayak inspirasi gue di Hard Rock zaman dulu. Oke. Oh, yang Hall of Fame ya. Foto terus ada pic-nya siapa, gitarnya barengan sama foto, gue bikin kayak gitu. Terus yang kayak apa? Ternyata Kanye West pernah lo pakai baju partai gitu, warna kuning gitu. Nah, ini fotonya, ini bajunya, jadi yang kayak di galeri itu ada baju bekas, ada kantong plastik, ada Indomie yang ditanda tangan Rihanna, kayak gitu-gitu. Jadi dinding galeri itu ya ada selain foto, terus ada Indominya beneran gitu. Jadi dalam konteks itu memang mau menertawakan realita masyarakat juga ya? Iya dong. Sehingga orang jadi ikut tertawa dan tersinggung sendiri-sendiri. Ya itu, gua rasa itu fungsinya ya. Fungsi karya ya? Iya, fungsi karya itu begitu gitu. Bagaimana lo bisa langsung mencapai audiens gitu, apalagi dengan sosmed itu langsung kena ya. Jadi jurang antara karya dengan publik nggak lagi ada ya. Biasanya kan dibatasi oleh museum, oleh galeri, oleh apa. Gua kan ada di situ juga, memang ada. Tapi gua juga di sosmed juga ada gitu. Jadi yang kayak kalau gua terlalu memilih di YouTube gitu ya nggak seru gitu. Dia bisa di mana-mana lah gitu. Iya. Dan lo sendiri kan dapat energi dari netizen itu. Iya, jadi yang selain bahwa lo juga merasa seminggu harus off ya karena netizennya kebablasan. Terlalu berapi-api netizennya. Terlalu semangat banget. Kayaknya kurang piknik kali ya. Ya itulah. kurang bahan candaan. Asli. Jadi lo di Jogja sekarang udah berapa tahun? 8. Lo menemukan apa yang lo cari dulu untuk pindah ke Jogja dan lo bisa mamer sama teman-teman di Jakarta. Lebih enak di sini lah. Apa pamer yang lo bisa? Ekonomi kami baik tapi bisa pamer aja gitu. Enak ya kan? Ya iyalah. Ya pindah sini susah bareng maksudnya. Lo pakai apa sih gue baca biar kira salure ya? Iya. Oke. Dan di Jogja memfasilitasi juga circle-nya kan. Ya circle-nya berdekat. Ya udah gitu-gitu lah. Ya enggak kalau di Jakarta kan beda lah ya, kontras banget lah Jogja-Jakarta. Ya gue lebih masuk di sini gitu. Jogja bisa sehari 4 acara loh. Di Jakarta 2 aja kayaknya capek. Iya. Ini kita begini, ntar sore di opening di Avandi ya. Gue malam masih ketemu Farid. Baru balik ke Jakarta. Tuh gimana coba kalau di Jakarta? Ada orang nyebut kan gini kan, kalau orang ke Jogja itu, lo punya mimpi pasti akan terbunuh. Karena di tempat membunuh mimpi itu Jogja. Karena lo nggak layak punya mimpi di sini. Karena semuanya ya udah itu ada. Tapi lo kayak lebih produktif di sini. Ya iyalah. Gue kalau di Jakarta nggak bisa lagi kayak gini. Oke. Ya pusing lah. Ntar tiba-tiba, kalau di sini kita masih bisa denger ini bunyi jangkrik gitu loh. Kalau di Jakarta bunyi ini. Strum token udah habis. Mirip sih. Iya kan? Cuman efek psikologisnya beda banget. Iya, efek psikologisnya beda. Nah, jangkrik kan rasanya langsung rebahan kan. Damai kalau itu kan langsung siapa nih? Tetangga apa gue ya? Itu. Oke ya. Triggeringnya mungkin mirip tapi efek psikologisnya beda di Jogja.
Dan lingkungannya juga, gue berapa kali pengen kembali ke Jogja, salah satunya itu sih. Ya, anak-anak kan mau main di luar, mau apa segala. Terus di sekolah juga, dia bisa ke angkringan, keluar buat ke angkringan. Kalau di Jakarta kan kayak anak-anak keluar dari sekolah kan kayak udah serem gitu. Di sini masih harus dijemput, gitu. harus dijemput, iya. Tungguin segala macam. Iya. Untuk karya berikutnya mikir apa kan? Belum nemu pangsit. Belum banyak main di medsos lagi atau? Udah, tapi kayaknya bahkan bikin proyek tentang sejarah lagi. Oh, sejarah. Apa menariknya dari sejarah sebenarnya? Nah, dipelintirin. Sejarah versi mana nih gitu ya? Dipelintirin. Karena gue udah beberapa kali bikin tentang sejarah kan emang ya bagus juga. Responnya bagus. Ya respon bagus dan gue juga suka dan ya jadi terlihat lebih cerdas aja sih. Kayak akademisi gitu, ada riset yang serius gitu ya. Ketemu seleb-seleb kok sejarah kayak lebih paling nggak buat terlihat cerdas lah. Katalog di galeri lebih bunyi lah ya. Iya. Sejarah apa? Indonesia, dunia atau spesifik? Indonesia. Kemarin tuh gue sempat bikin tentang apa sih? Tentang gue jelasinnya susah ya. Pokoknya tentang kawin campur. Tapi gue ngomongnya dari fashion. Kita ngomong tentang identitas bangsa. Berat banget. Tapi buat katalog keren tuh. Ya udah. Jadi katalog. Udah kejadian pamerannya. Oh, udah. Oke. Udah. Itu juga suatu pencapaian yang menurut gue paling oke. Jadi yang kayak kan di Jogja sering aslinya mana tuh Mas? Gue asli mana? Bapak saya Batak, ibu saya Abor, lahir di Jakarta, sekarang Jogja asli mana? Ada gitu. Berat itu, susah. Terus dari pertanyaan aslinya mana, terus gue kepikiran, emang sebenarnya aslinya kita mana sih? Gitu. Pencariannya lebih dalam lagi. Nah, iya dong. Akhirnya gue bikin aja, jadi yang kayak gue campur adukin gitu, jadi yang kayak orang dari bule gitu, tapi pakaiannya yang kayak ngikutin yang kayak dari let's say dari Nias atau dari mana gitu. Orang pribumi ngikutin gaya bule ya. Dan itu editannya itu yang kayak awal-awal fotografi. Awal 1900 lah kayak gitu-gitu. Oh, jadi lo memposisikan di era itu sudah terjadi seperti itu. Dan gue bikin studio fiktif gitu. Pura-puranya ada studio fiktif yang memang memotret. Karena ini kan orang-orang yang mix ini kan diasingkan kan. Maka ada Belanda Depok, ada apa. Iya kan? Iya. Ya itulah gue bikin itu. Semacam ya lebih kayak gitu-gitulah. Yang dalam-dalamnya biar kelihatan cerdas aja. Tentang apa nih? Identitas bangsa. Gimana? Ntar ya serokokan terus ngilang. Baca aja tulisannya, gue malas jelasin. Oh gitu ya. Jadi ketika lo melakukan mix nih kan, mengacak-acak sebenarnya realita yang ada kan. Tapi lo sebenarnya kan membangun sesuatu kesadaran ya. Bahwa misalnya tadi lo soal identitas bangsa itu lo nggak bisa katakan lo asli mana dan sebagainya. Lo memandang realita terus gimana sebenarnya? Realita apa sih? Ya nggak ada. Realita kita kan ya realita kita semasa kita hidup inilah realita. Yang kita tahu, kita dengar apa saja itu adalah realita. Kita kasih sebelum lahir. Apa nanti kita udah mati kan realita kita udah nggak apa gitu realita. Udah hitungannya udah bener gitu. Ya kayak gitu-gitu. Jadi yang kayak buat sekarang ya inilah apa yang kita percaya ya ini yang terjadi ya. Tapi akhirnya kan orang mau kalau gue sekarang gini nih. Lu buka online, internet apa segala, banyak banget pilihan lo. Persis ya. Nggak mau fokus yang kayak mana gitu. Kalau gue yang kayak bener apa enggak ya? Pentingnya apa buat gue? Mau gue share apa enggak? Gue share fungsinya apa? Apakah gue akan terlihat lebih heroic, up to date di mata keluarga apa segala? Atau gue cuekin aja? Kalau gue akhirnya gitu, gue cuekin. Kalau yang memang nggak penting-penting banget, nggak relate ke lo, buat circle lo itu lo abaikan. Mending kayak bagaimana cara mendapatkan koin Roblox gratis buat anak gue gitu. Itu penting. itu apa panggilan orang tua itu. Karena ribet apa udah habis semuanya nih. Ada. Gimana caranya supaya bisa? Jadi realitas sebenarnya tergantung fokus dan intensitas kita melihat sesuatu ya. Iya, biar kata ya kayak kemarin gitu. Patimura agamanya apa? Wah, itu kayak ya terserah sih. Ada yang bilang Kristen, yang Islam terus ya Patimuranya udah jadi pahlawan. Terus kalau dia Islam terus emang kenapa? Kalau dia Kristen terus emang kenapa? Ngaruhnya sama hari ini apa? Ya mungkin ada ngaruhnya, tapi kan kalau nggak disulut-sulut ya sudah biasa aja gitu loh. Tapi emang netizen kita tuh ajaib. Gue sering kali bikin riset di Google. Kalau ada orang terkenal, siapapun dia, pertanyaan kedua adalah agama. Agan Harahap agama. Wisnu Nugroho agama. Siapapun pasti tanya. Itu matters banget orang agama.
Sampai ini pertemanan anak-anak gue aja dulu ya, kayak waktu masih tinggal di komplek yang lama gitu. Anak gue mainan kucing gitu, nemu kucing piara sehari 2 hari gitu. Kayak ada tetangga nanya, kucingnya agamanya apa? Ini menarik nih. Kalau anjing mungkin nggak ditanya agama kali. Apa? Kalau anjing. Nah itu menarik, udah nggak ada. Apa gambar? Ini kayaknya tadi diangkut. Ada gambar apa? Anjing. Gue sempat bikin project tentang Pet Cemetery. Pet Cemetery. Nah, di Ragunan. Jadi ada di Ragunan tuh ada apa kayak rumah sakit hewan gitu, terus ada belakangnya ada kuburannya gitu. Nah itu seru tuh. Tiba-tiba binatang jadi beragama dan bermarga. Nah, jadi itu yang gue foto-foto yang aneh-aneh tuh. Jadi yang kayak innalillahi telah meninggal anjing kami kayak gitu-gitu. Terus atau misalnya ada yang kayak apa kucing tapi marganya tobing gitu. Ada yang kayak gitu-gitu. Berarti tergantung pada si pemilik gitu. Jadi kan ya? yang kayak apaan sih binatang ada agamanya gimana sih gitu. Ya terserah sih gitu. Tapi kan buat gue ngelihatnya kan jadi loh. Ketika identitas agama tuh kayak jadi penting banget kok sampai binatang yang ini kok langsung digariskan gitu. Harus apa dan bagaimana itu ya. Gila. Nah, lo dapat kepekaan untuk itu lo terlatihnya gimana kan? Tergantung wangsit. Gue nggak tahu tadinya gimana, nggak tahu. Atau pertemanan lo atau bacaan? Cuma ngeliat aja. Jadi yang kayak kalau gue ngeliat ini, kalau ini begini jadinya apa? Kalau gue bikin ini jadinya apa? Dan itu yang kayak gue bikin project Pet Cemetery itu sama sekali bukan editan, emang bener ada begitu. Ya. Tapi karena lo yang posting mungkin orang ngerasa editan kali. Gue posting cuma satu karya doang sih sebetulnya. Tapi ya itu totalnya ada berapa ya? 70 men. Oh, oke. 70 frame. Tuh kerdus-kerdus ini tuh isinya tuh itu tuh. Isinya itu. Oke. Lo pernah mengalami kesulitan nggak? Karena selalu membuat foto yang pasti nggak bener. Atau yang pasti pantas diragukan kebenarannya. Ketika lo posting sesuatu yang benar, orang meragukan itu? Ya banyak, udah biasa aja gitu. Kayak coba gue motret anak gue gitu, terus gue posting gitu. Tuh main editannya nggak rapi, anjir. Maksud lo? Realita aja malah. Nah, tapi udah jadi biasa gitu. Udah biasa ya. Disalahpahami gitu santai aja. Udah resiko profesi gimana? Kalau di dunia internasional profesi ini ada memangnya spesifik. Ya, jatuhnya jadi seniman. Seniman ya, artis ya kayak gini. Ada beberapa, tapi yang kayak memang ya ada yang bahkan udah sampai video gitu loh. Oh, membuat video sesuatu yang direkayasa banget. Itu kan lebih, cuma gue ilmunya belum sampai situ. Pengen sih. Lebih gila lagi sih itu, karena panjang banget. Dan untuk mereka itu lebih kayak hiburan ya atau membuat. Nah, itulah kan. Kayak kita nonton film Bruce Almighty. Jim Carrey yang jadi Tuhan di situ Morgan Freeman. Kalau itu film Indonesia, mampus itu film nggak bakal tayang. Nggak bakal tayang dan pasti ada penolakan. Kita kan bisa menempatkan gitu. Mana hiburan? Kita kadang-kadang juga nggak bisa membedakan gitu. Mana yang hiburan, mana yang realita gitu. Semuanya ketika ada fotonya, ada videonya, dianggap realita gitu. Bahkan film yang udah judulnya film sekalipun masih ditanya ini beneran nggak sih? Ini beneran nggak sih? Kayak gini nggak sih? Sehingga banyak orang malas berkarya, takut berkarya karena ancaman kayak gitu ya. Nah, iya, sebetulnya berkarya aja sih. Itu urusan besok lah. Itu resiko kan sebenarnya bikin kan. aja, iya. Ya kayak gitu. Ya kalau kita nggak bisa membedakan lagi mana yang pada realnya nih, realita, lalu mana ini hiburan semata gitu kan, kacau juga dunia. Akhirnya di titik kayak gue nggak peduli. Mana yang buat penting buat gue, udahlah. Itu betul gue akan pelajari gitu. Kalau nggak penting, lewat. Besok udah lupa. Karena kalau kita mau ngikutin satu, capek men. Ya. Ya mungkin karena di tempat kita itu faktor yang tadi itu cukup kuat yang no pics hoax itu. Jadi itu kayak nempel di banyak benak orang. Jadi semua orang kebenaran harus dibuktikan dengan foto. Dan lu cukup canggih memainkan foto-foto yang enggak gimana itu menjadi kebenaran. Tapi ikan lohannya itu lo dapat dari mana itu? Gambar asli lohan yang ada logo Palu Aritnya. Alah, sembarang ada ya langsung. Iya. Oh, tinggal lo kasih titik-titiknya lagi. Tinggal pakai clone stamp, kerjaan paling cepat 5 menit dengan efek yang sudah siap itu.
Ini bahayanya. Karya-karya ini atau kerja-kerja kayak gini di dunia kontraintelijen dipakai. Ya, pastinya Untuk sebaiknya. mengacaukan kebenaran yang ada. Iya, kayak kita lihat ya kayak Perang Dunia Kedua, Rusia kayak gitu kan. Ya, lu foto berdua sama Stalin. Ya, ketika foto itu orangnya nggak ada, orangnya udah nggak ada juga benernya gitu. Jadi dihilangkan dari sejarah. Ya bisa. Dia kan kayak model dia membuat masyarakat yang berpegang pada kebenaran tertentu menjadi kacau keyakinannya karena ada realita yang kontra tuh. Dari kontraintelijen sering dipakai. Iya. Ya, next sih bilang video. Video itu kayak lebih meyakinkan lagi kan. Audio udah. Next step jadi steppingnya kan foto, audio. Ya cuma kan itu kalau di tangan orang-orang tertentu bisa jadi bahaya kan. Bahaya banget. Apalagi di masyarakat yang belum siap membedakan antara tiba-tiba Donald Trump gitu. Saya Donald Trump, saya dukung Citayam Fashion gitu. Kalau gue yang pegang mungkin kayak gitu. Tapi kalau yang orang lain kan bisa bahaya. Bisa jadi sangat politis dan bisa berdampak secara sosial akan berbahaya sekali ya. Iya. Ada yang pernah mendekati untuk memakai untuk cara-cara yang lebih Nggak politis. pernah. Nah, berarti memahami lo untuk hiburan. Ya, karena emang garis gue menentukan border gue jelas gitu. Nah, gue seniman, gue cari duitnya di galeri apa segala ya. Udah. Ya kalau buat komersil mah ada aja. Ada ya. Nah, tapi kalau buat politik itu nggak ada. Enggak ya. Ya untuk iklan pasti banyak yang pakai ya. Iya, tapi lebih jadi KOL buat sosmed gue sendiri sih. Melayani KOL sendiri ya. Oke. Nah lo tahapan dulu lo mau pindah kan dari rumah ini? Apa yang buat lo pindah? Jogja udah nyaman banget. Lo harus pindah ke tempat yang lain baru. Temboknya retak-retak segala. Dan anak mulai besar ya? Kamar mandi gue semi outdoor, runtuh atapnya. Serius? Iya. Oh keren dong kayak di villa-villa di Ubud. Ya keren apanya. Gue bertiga jadi alamun nanti nggak lucu. Udah mulai sesuatu yang baru. Lo kayaknya mudah banget ya pindah ke satu tempat ke tempat lain nggak ada beban. Iyalah. Apa yang buat lo nggak punya kelekatan pada satu tempat atau satu gue nggak semenya-menya itu loh ternyata. gampang move on gitu ya? Oke. Ya karena kayak kenangan-kenangan tuh cukup disimpan dalam hati, bukan di benda kalau gue. Mantap. Nah, hati lo berarti penuh dengan kenangan ya? Oh, bisa jadi. Banyak juga kenangan yang dilupakan. Tapi untuk stepping lo mau ke video, kalau lo lihat lebih rumit untuk visual. Ya, kemarin gue sempet ngerjain, tapi yang syuting bukan gue. Gue cuma jadi produser atau direkturnya aja. Ya, tapi nggak tahu. Kita lihat aja besok. Besok nggak tahu. Belum tahu. Pengen ini niatan sejarah, tapi nanti tengah jalan ada belokan apa gitu, belok. Ya, gue gampang lurus aja. Enak banget hidup kayak agen. Lo nggak pernah cemas ya dengan waktu atau ke depan gimana lo? Iman. Anjir. Luar biasa nih. Iman ya. Ya udah nggak tahu. Nggak tahu ya. Tapi lo slow aja ya. Slow aja. Ya sampai besok masih bisa makan, anak-anak sehat, ada pakaian oke, pendidikan oke, rumah oke, ya udah gitu. Apalagi ya terlalu mau ngapain? jauh juga ya. Gua nggak pengen punya mobil, gua nggak pengen punya apa gitu. Gadget yang paling canggih biasa-biasa aja kok. Apalagi di Jogja. Jogja punya mobil tuh kayak sesuatu yang salah deh. Harusnya motor. Tergantung rumahnya sih di mana, mau tujuannya. Kalau di sini salah banget. Kalau di tempat gue ini salah. Oke deh Gan. Obrolan kita. Sip. Gue punya kerinduan untuk lo nanti bikin sesuatu di 2024 sih. Pasti ada yang lucu-lucu deh 2024. Oh, kita lihat aja nanti. Tapi ya, kan kalau terlalu serem gue nggak ikutan sih. Oh iya, kayak yang kemarin tuh ya. Tapi yang kalau ada lucu-lucuan yang bisa membuat nggak tahu nih, gue masih dari sini aja gue belum nemu lucunya gimana. Nanti lah kalau udah ketahuan siapa sama siapanya baru bisa siapa tahu bisa. Oke. Sip, thank you. Sampai ketemu lagi di tempat yang baru di Minggiran ya. Di Minggiran. Nah, mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi.